wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi sistem terdistribusi, khususnya adalah implementasi dari Java RMI atau Remote Method Invocation. Nah, adapun di video ini saya akan membahas tentang bagaimana proses yang terjadi pada saat kita menggunakan RMI yang dimiliki oleh Java, dan juga yang kedua adalah langkah-langkah yang harus kita kerjakan ketika kita ingin membuat sebuah file Java RMI. Nah, langsung saja. Jadi di proses Java RMI, ya, RMI Remote Method Invocation, itu adalah suatu cara agar klien bisa melakukan invokasi atau memanggil, ya, metode melalui objek yang ada di server. Nah, agar server ini bisa memberikan objek dan bisa dipanggil melalui metode oleh klien, maka diperlukan yang namanya RMI registry. Sehingga server itu harus memasukkan objek dalam registry menggunakan metode rebind, sehingga nanti metode yang sudah dibungkus dalam sebuah objek tadi itu bisa diambil oleh sisi klien, ya, dengan cara menggunakan metode lookup. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah ketika kita ingin mengimplementasikan Java RMI ini? Yang pertama, tentunya kita harus membuat sebuah remote interface yang akan memberikan antarmuka bagi klien dan server untuk saling server bisa merebind, ya, objeknya itu di registry, dan klien bisa memanggil objek yang ada di registry dengan lookup. Seperti itu. Nah, setelah kita sudah punya remote interface, lalu kita akan membuat program server dan program klien, di mana kedua program ini itu akan mengimplementasikan interface dari yang sudah kita buat pada langkah awal. Nah, setelah itu langsung saja kita bisa eksekusi program servernya dan dilanjutkan dengan mengeksekusi program klien, dan kita akan tahu akhirnya nanti klien itu bisa menginvoke method yang ada di server melalui registry. Seperti itu, ya. Nah, untuk prakteknya di sini saya akan mencoba untuk membuat objek perkalian, ya. Jadi ada metode perkalian yang dimiliki oleh server. Nah, nanti server itu akan merebind metode tadi dalam sebuah objek di dalam registry. Lalu klien itu akan memanggil metode perkalian tadi di dalam registry menggunakan lookup. Seperti itu. Jadi langsung saja kita mulai. Oke, pertama kali kita harus buat yang namanya file interface, ya. Kita klik new project. Nah, di sini langsung saja kita ketikkan interface RMI, dan kita tidak perlu membuat main class, ya. Langsung kita uncheck di sini dan pilih finish. Oke, sudah. Kita buka file yang sudah kita buat tadi, interface RMI. Nah, di sini langsung saja kita beri file interface baru. Kita kasih nama yang sama, ya, inter. Seperti ini. Kita next. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah metodenya, ya, metode interface-nya dengan public int. Karena saya ingin membuat perkalian, ya, di sini, maka saya beri nama kali. Kita buat interface dari metode kali ini. Kita kasih dua variabel, ya, karena ingin mengkalikan dua buah integer. Seperti ini. Nah, di sini kita kasih throws remote exception. Oke, di sini kita merefer kepada kelas remote, ya, sehingga di sini kita kasih extends
remote. Nah, di sini ada error karena kita belum mengimport kelas remote dari java.rmi. Jadi ini tinggal kita add import. Nah, akan terotomatis ya. Ini ada tipe terus. Oke. Oke, ini juga harus kita import ya untuk remote exception-nya. Sudah. Nah, sudah tidak ada error, berarti kita sudah berhasil membuat file interface-nya. Nah, sekarang kita akan mengenerate file .jar dari interface ini dengan cara kita pilih ini ya. Kita klik kanan lalu clean and build. Oke, sedang berlangsung ya prosesnya. Nah, setelah itu sambil menunggu kita bisa buat program server. Nah, tinggal kita file new project, Java application, klik next. Nah, di sini kita kasih nama, dia adalah server RMI seperti ini. Kita klik finish. Nah, di bagian server RMI tadi harusnya kita kasih main class ya, tapi nggak apa-apa, kita buat sendiri bisa ya. Kita klik kanan, new Java class, kita kasih nama server. Oke, sudah ya. Ini adalah kelas server. Nah, di sini kita langsung membuat sebuah kelas server yang dia bisa menggunakan ya kelas unicast remote object. Nah, di dalam file server ini kan dia juga harus mengimplementasikan file interface yang sudah kita buat sebelumnya ya, interface RMI seperti ini sudah. Nah, lalu selanjutnya kita buat konstruktor dari kelas server. Kita buat konstruktornya dan jangan lupa dikasih terus remote exception. Setelah selesai, di sini kita juga kasih variabel super ya, agar kita bisa merefer metode dari parent-nya. Nah, setelah itu di sini kita kasih metode yang akan kita daftarkan ke dalam registry sehingga klien bisa mengambil metode tadi. Nah, ini kita buat ya, metodenya adalah perkalian. Saya kasih kali gitu aja. Kali ya. Kita sesuaikan variabelnya dengan dua buah variabel. Lalu jangan lupa terus remote exception. Nah, lalu kita kasih di sini hasilnya. Return ya. K1 dikali dengan K2 seperti ini. Nah, jadi ini adalah metode perkalian yang akan kita taruh di registry dan nantinya bisa diakses oleh klien. Nah, setelah kita sudah buat metodenya, di sini sekarang kita buat metode mainnya, di mana metode mainnya itu bertugas untuk meletakkan metode kali ini di dalam sebuah registry. Nah, sehingga kita harus buat dulu registry di sini. Kita buat file registry-nya. Lalu kita buat objeknya, locate registry, kita letakkan di mana registry ini ya, kita create. Misalnya saya akan meletakkan di port 1022 seperti ini ya. Nah, nanti di klien itu juga harus merefer registry di port 1022. Nah, setelah kita sudah berhasil buat registry-nya, sekarang lalu kita rebind metode yang sudah kita buat ke dalam
registry ini dengan cara klik ribbon ya. Lalu kita beri nama, kita kasih caption. Metode ini itu apa? Jadi saya kasih server gitu ya. New server. Oke, seperti ini. Selanjutnya ketika program ini dijalankan nanti akan muncul server berjalan atau server is running ya. Nah, setelah itu kita kasih catch. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk balon-balon kuning ini kita belum import ya registrinya, jadi kita klik saja. Nanti otomatis akan terimport di sini. Jadi registry ini miliknya java.rmi, kita tinggal menggunakan saja. Nah, tapi sebelumnya kita harus mengimportnya terlebih dahulu. Oke. Untuk menggunakan unicast juga sama ya. Nah, lalu ini interface RMI ya, yang sudah kita buat tadi Java interface-nya. Nah, itu kan belum kita implementasikan. Kita sudah mengimplementasikan, cuman file ini kan belum kita masukkan ke libraries. Nah, jadi dari file tadi yang sudah kita clean and build tadi kan akan menghasilkan file .jar. Nah, file tersebut harus kita masukkan ke dalam package server RMI. Jadi ini kita add jar or folder. Kita cari file .jar tadi yang sudah dibuat. Itu kita bisa lihat di documents, di NetBeans project, lalu di file interface RMI. Ini ya. Ini kita buka, lalu di bagian folder dist. Nah, ini. Kita klik 2 kali. Nah, maka akan muncul di sini di librariesnya interface RMI yang sudah kita build tadi. Oke, sudah ya. Lalu ini, nah ini juga belum kita import ya untuk registry-nya. Nah, selesai, sudah tidak ada error lagi ya, sudah berjalan sepertinya. Kita save dulu saja. Nah, selesai. Lalu kita tinggal buat file kliennya sekarang. Klik Java Project, Java Application, kita buat, kita kasih nama client RMI seperti ini. Oke, kita buat main class-nya ya. New Java class, kita kasih nama client RMI. Nah, lalu di sini pertama-tama kita buat metode main-nya dulu. Nah, di sini kita buat objek dari klien ya. Kasih nama C. Kita kasih sebuah metode ya, C connect server. Oke, sekarang kita buat metode connect servernya. Kita kasih private aja. Oke, di sini kita try catch untuk registry-nya. Jadi kita mengambil metode yang ada di registry ya, menggunakan metode lookup. Di sini kita buat registry dulu. Kita kasih get ya, karena kita kan ingin mengambil dari registry tersebut. Nah, lalu kita kasih lokasinya di mana, karena ini masih di lokal komputer kita ya. Kita pilih localhost, lalu portnya tadi berapa? 1022 ya. Oke, seperti ini.
seperti ini ya, kita kasih titik koma, lalu kita beri ininya, interface-nya. Kita tadi menggunakan interface RMI ya. Kita buat objek baru, misalnya adalah, oh ini salah ketik, misalnya adalah K di sini. Nah, lalu di sini baru kita lookup dengan nama caption yang sudah kita simpan sebagai server tadi ya, di bagian server. Oke, selesai. Selanjutnya kita tampilkan hasil dari penggunaan metode tadi. Nah, di sini perkalian. Oke, hasil perkalian adalah seperti ini ya. Nah, kita refer objek K ya, yang sudah kita buat, lalu kita kasih kali seperti ini. Karena di registry tadi ya sudah kita daftarkan metodenya adalah kali. Nah, lalu masukkan angka berapa yang akan dikalikan, misalnya 50 dan 30 seperti itu. Nah, sudah, sekarang tinggal kita buat catch-nya. Di sini exception E. Oke, selesai ya. Ini tinggal kita import registry-nya. Oke, sudah. Ini untuk interface-nya ya, sama seperti halnya di server tadi. Kita harus mengimport ke dalam client ya. Kita buka libraries-nya, kita add jar foldernya, kita langsung masukkan ke dalam. Oke, sudah ya, sudah tidak ada error, saya rasa sudah selesai. Kita save dulu. Nah, setelah kita sudah punya file program server dan file program client, di mana di keduanya ini sudah sudah terimplementasi interface-nya juga. Nah, sekarang kita coba execute ya, kita coba execute di servernya dulu, kita run. Oke, server berjalan. Nah, artinya servernya sudah tidak ada masalah ya, sudah berjalan di port tersebut. Dia sudah merebind ya metode kali di sini. Nah, sekarang coba kita dari sisi klien ingin menginvoke metode yang sudah ada di server tadi. Kita run. Nah, udah muncul ya, hasil perkalian adalah 1500. Nah, ini berarti programnya sudah berhasil ya, dimana klien ini berhasil menggunakan metode yang ada di server. Nah, ini pada kasus ini kan kasus sederhana ya, dimana dia merefer metode perkalian. Nah, untuk metodenya nanti bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Misalnya klien ingin merefer metode add misal atau update data dan lain sebagainya, itu tinggal menggunakan cara yang sama seperti ini. Seperti itu ya, dan ini juga bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, artinya di sini kita sudah berhasil membuat sebuah contoh dari penggunaan implementasi Java Remote Method Invocation ya, dengan fungsi sederhana yaitu fungsi perkalian, di mana kita hanya membutuhkan 3 buah file di sini, yaitu file interface-nya ya yang berfungsi sebagai antarmuka, lalu file server di sini di mana dia itu mengimplementasikan interface, dan juga dia memiliki metode ya, di mana metode perkalian ini itu diletakkan di dalam registry dengan cara di rebind ya dengan nama server seperti itu. Lalu di bagian klien dia ingin menggunakan metode server tadi ya, itu dengan menggunakan lookup server. Nah, server ini merefer ini ya yang sudah di rebind tadi, yaitu metode kali seperti itu, sehingga pada saat klien langsung memanggil metode kali ini langsung berjalan dan langsung dikenali oleh file kita seperti itu ya. Jadi itu contohnya untuk penggunaan
implementasi remote method invocation ya. Nah, silakan untuk dicoba, bisa dibuat file sendiri di laptop kalian masing-masing ya, dan juga bisa kalian misal ingin membuat metode lainnya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, jadi itu tadi ya hasil dari program Java RMI kita. Jadi saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Silahkan dicoba sendiri dan dipelajari lagi ya. Lalu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.